Halo teman-teman, pernah nggak kalian lihat limbah seperti kardus, kertas, atau plastik yang dibuang begitu saja? Mungkin banyak dari kita menganggap itu sampah, tapi ternyata limbah-limbah ini punya potensi besar kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Hari ini kita akan membahas bagaimana limbah dengan bentuk bangun datar, seperti kotak kardus atau lingkaran tutup botol. Bisa kita ubah menjadi produk kreatif yang bernilai dan bisa kita jual. Jadi, siapa tahu kita semua di sini bisa jadi pengusaha kecil dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar kita. Yuk, kita mulai belajar. Nah, pasti kalian berpikir tuh, apa sih itu wirausaha limbah bangun datar? Jadi, wirausaha limbah bangun datar adalah sebuah inisiatif bisnis yang berfokus pada pengolahan kembali limbah berbentuk datar, seperti sisa material dari kertas, plastik lembaran, kaca, atau logam tipis, menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah. Penggunaan istilah bangun datar merujuk pada bentuk fisik limbah yang memiliki dimensi panjang dan lebar yang signifikan. Namun, dengan ketebalan yang minimal memungkinkan pengelolaan limbah ini menjadi lebih fleksibel dalam produksi. Dalam konteks industri, usaha ini menonjolkan prinsip daur ulang dan pemanfaatan kembali upcycling, di mana limbah diolah tanpa mengubah bentuk dasarnya, sehingga menghemat energi dan biaya produksi dibandingkan dengan proses daur ulang tradisional yang memerlukan peleburan atau penguraian material. Produk akhir dari wirausaha limbah bangun datar dapat beragam, seperti furnitur ringan dari kardus daur ulang, hiasan dinding berbahan kaca, papan memo dari plastik, atau peralatan kantor dari lembaran logam bekas. Dengan memanfaatkan limbah bangun datar, pelaku wirausaha dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan produk ramah lingkungan sekaligus meminimalisir dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Model bisnis ini juga menarik bagi konsumen yang semakin sadar akan isu keberlanjutan, sehingga menawarkan potensi pasar yang berkembang dalam sektor ekonomi hijau. Nah, di sini ada beberapa jenis limbah bangun datar. Pertama, ada limbah kertas. Ini sudah termasuk seperti kertas koran, kertas majalah, kardus, dan karton bekas yang dapat diolah menjadi berbagai kerajinan seperti hiasan dinding, bingkai foto, atau bahkan aksesoris. Kedua, ada limbah kardus. Kardus bekas yang sering ditemukan dalam bentuk lembaran ini dapat digunakan untuk membuat furnitur ringan, mainan anak, atau kotak penyimpanan. Yang ketiga, ada limbah kaca. Potongan kaca dari jendela, cermin, atau botol kaca yang dipecah dapat diolah menjadi dekorasi rumah, mozaik, atau kerajinan hiasan lainnya. Yang keempat, limbah plastik lembaran. Plastik lembaran dari bekas kemasan makanan, botol, atau bungkus plastik dapat diubah menjadi aksesori mode, tas, atau dompet. Nah, teman-teman, di sini ada dua contoh produk. Yang pertama, ada bingkai foto dari kardus bekas. Potongan kardus berbentuk persegi bisa dihias dengan cat atau kain perca untuk dijadikan bingkai foto yang unik. Yang kedua, ada hiasan dinding dari tutup botol. Tutup botol berbentuk lingkaran bisa dirangkai menjadi hiasan dinding. Ini bisa jadi dekorasi menarik dan ramah lingkungan. Berikut langkah-langkah untuk memulai wirausaha limbah bangun datar. Yang pertama, identifikasi jenis limbah.
Tentukan jenis limbah bangun datar yang akan digunakan, misalnya kardus, kertas, kaca, plastik, atau logam. Pastikan limbah yang dipilih mudah diakses dan sesuai untuk diolah menjadi produk yang diinginkan. Yang kedua, riset pasar dan ide produk. Lakukan riset pasar untuk mengetahui produk apa yang sedang diminati konsumen dari bahan limbah ini. Pikirkan ide-ide kreatif, misalnya membuat hiasan dinding, furnitur ringan, aksesoris, atau mainan edukatif yang bisa menarik pembeli. Yang ketiga, perencanaan bisnis. Susun rencana bisnis yang mencangkup target pasar, strategi pemasaran, biaya produk, dan harga jual. Tentukan juga lokasi usaha, apakah dilakukan di rumah atau membutuhkan ruang kerja tambahan. Yang keempat, pengumpulan bahan baku. Mulailah mengumpulkan limbah bangun datar yang diperlukan. Anda bisa bekerja sama dengan pengumpulan sampah atau mencari tempat-tempat yang menghasilkan banyak limbah seperti kantor, toko, atau pabrik. Dan yang kelima, desain dan prototip produk. Buat desain produk sesuai ide yang sudah dipilih, kemudian buat prototip. Ini adalah contoh produk pertama yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan daya tarik produk bagi konsumen. Tantangan dan solusi dalam wirausaha limbah bangun datar. 1. Kesulitan mendapatkan limbah yang tepat. Solusinya, jalin hubungan dengan pengusaha daur ulang, adakan layanan pengumpulan limbah, atau gunakan media sosial untuk menjaring limbah dari masyarakat. 2. Proses pengolahan yang rumit. Solusinya, sediakan pelatihan teknis, gunakan alat yang efisien, atau ajak pengrajin terampil dalam produksi. 3. Permintaan pasar yang fluktuatif. Solusinya, lakukan riset pasar, perluas pemasaran, dan tonjolkan aspek keberlanjutan produk. 4. Pemasaran dan branding kurang dikenal. Solusinya, buat branding yang kuat, manfaatkan media sosial, dan kerjasama dengan influencer atau komunitas ramah lingkungan. 5. Keterbatasan modal. Solusinya, mulai dari skala kecil, manfaatkan crowdfunding, dan cari hibah atau pendampingan dari pihak terkait. Dan yang keenam, produksi massal yang sulit. Solusinya, gunakan sistem produksi sederhana, kontrol kualitas ketat, dan pertimbangkan teknologi yang lebih efisien. Kesimpulannya adalah, wirausaha limbah bangun datar bukan hanya sebuah peluang bisnis yang menguntungkan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan memanfaatkan limbah yang ada, kita bisa mengurangi sampah, menghemat sumber daya alam, dan menciptakan produk yang berguna. Selain itu, meskipun ada tantangan dalam pengolahan dan pemasaran, kreativitas dan inovasi dalam mengolah limbah dapat membuka peluang baru, baik secara ekonomi maupun sosial. Ini menunjukkan bahwa bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan dapat menjadi pilihan yang cerdas dan berdampak positif.